Halo, selamat pagi rekan Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold ya, XAU USD ya. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021, jam menunjukkan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke, mari kita langsung lihat chart gold ya. Kemarin kita udah buat strateginya ya. Kalau mau entry buy, teman-teman bisa entry buy di dekat area shape ini ya. Karena di sini ada Fibonacci 50 atau 61,8 ya. Kemarin asumsinya kita melihat dari gelombang naik ini ya di time frame H1 ini adalah gelombang tren naik. Kemudian pergerakan turun ini adalah koreksinya. Maka kalau koreksinya cukup besar, biasanya bisa di level 50 sampai 61,8 ini ya, atau dekat-dekat sini. Nah makanya kemarin dekat sini dia nggak sampai sini, dia udah mantul ya, sekitar 62 pips ya. Nah terus kemarin saya rekomendasiin juga kalau mau entry itu nunggu dekat batas-batas mayornya ya, supply and demand mayor di sini ya. Ini masih jauh ya. Karena kalau kita lihat ini trennya masih belum jelas mau kemana ini. Kalau dari BB 4 bulanan juga masih flat arahnya. BB bulanan juga masih flat ya, kita lihat nih. Nih bentuk BB-nya ya, dia lurus, MA-nya lurus, flat, 4 bulanan flat, bulanan flat. Ini juga mungkin karena menjelang akhir tahun ya, jadi banyak trader udah sedikit bertransaksi ya. Jadinya pada flat semua. Ini mingguan juga flat. Di gelombang kecilnya harian juga mulai flat juga. Jadi ini MA-MA-nya harian, mingguan, bulanan itu juga 4 bulanan tuh semuanya saling berdekatan. Artinya memang kecenderungannya nggak jelas mau kemana. Jadi mungkin harga dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan masih akan bolak-balik aja di situ-situ aja. Tapi yang perlu diwaspadai biasanya kalau ada yang flat-flat seperti ini ya, biasanya habis sideways terbitlah trending gitu. Sebaliknya juga gitu, habis trending terbitlah sideways. Nah takutnya nanti kalau ini udah flat-flat lama, nanti lama-lama dia akan trending, entah dia akan trending ke bawah ya, trending kencang ke bawah sini atau ke atas sini nantinya ya. Tapi pun nanti ke bawah sini kemungkinannya nggak langsung tiba-tiba langsung jebol aja ya, ini level apa namanya support di sini ya, atau level resistensi. Biasanya mungkin kalau turun sini nanti dia mantul-mantul dulu di area sini, habis itu dia langsung jebol. Begitu juga kalau pergerakan harganya nanti naik sampai sini ya, mungkin akan mantul-mantul dulu di sini kemungkinannya, atau di sini bahkan. Nah di sini ada kumpulan resisten juga ya. Nah ini. Nah di sini juga. Jadi ini kemungkinan dia bisa bereaksi dulu di yang minor-minor ini. Di sini misalnya dia naik ke sini, mantul-mantul dulu di sini, atau juga kalau misalnya ke bawah, kan di sini ada support-support, di sini juga ada resisten di sini. Di atas juga banyak resisten gitu. Jadi saya kurang suka ya kalau kondisinya sideways seperti ini jujur untuk trading, karena ini peluangnya 50-50 masih menurut saya. Jadi kalau entry di tengah gini suruh nebak gitu mau kemana harga gitu, nggak ngerti mau kemana deh ini, mau kemana, karena 50-50 ini bisa naik ya, ini juga nanti bisa turun ke bawah. Jadi kalau entry biasanya saya nunggu arahnya menjadi jelas, atau kalau sideways begini ya nunggu di batas-batas support dan resisten terdekat. Jadi kalau misalnya dinaik mungkin bisa coba tes di dekat resist ini dulu ya, terus habis itu apa namanya,
atau nunggu di area resist yang atas ini ya, atau area supply. Kalau misalnya turun, maka nunggu dekat area demand-nya ini di situ. Kalau di tengah-tengah gini jujur masih belum jelas mau kemana. Cuman kalau kita lihat secara BBMA ya, ini BBMA harian ini arah LSM-nya turun, dia cross down MA harian, jadi arahnya sementara masih agak turun. Kemungkinan mungkin bisa turun dulu sampai sini, mungkin nanti dia bisa mantul dulu di sini di area ini ya. Ini. Kalau ini break, maka kemungkinannya dia akan menuju support bawahnya. Tapi kalau ini turun ke sini dan ini nggak break, mungkin dia bisa naik sampai ke area resist yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah itu bisa kita lihat gold ya di time frame 30 menit ya. Ini gerakan cuma naik turun bolak-balik aja teman-teman dari sini nih. Naik turun naik turun naik turun ya, turun naik turun naik turun ya. Ya harganya cuma di kisaran ini aja nih ya. Ini misalnya turun sini bisa aja nanti naik sini, kalau dia naik sini bisa aja turun ke sini gitu. Jadi masih di kisaran sini-sini aja. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing analisa dan strategi di pair gold. Kalau ada pertanyaan nggak usah malu-malu untuk komentar ya. Jadi gold ini kondisinya masih sideways nggak kemana-mana, nggak jelas ya. Jadi baiknya itu entry dekat support dan resistennya. Bisa kita ambil contoh seperti ini ya, misalnya kayak gold naik ke sini ya, ini dekat resist kan, dia mantul. Ini pas naik sini juga dia di resist mantul ya kan. Kalau kita pindah time frame 4, ini dia mantul di mana yang ini? Ini kan mantul di support ya kan. Ini ada supportnya nih sini. Ini turun sini dia mantul lagi ke sini. Ini ada support yang ini dekat sini. Nah gitu. Jadi saran saya sementara kalau untuk entry baiknya entry sedekat mungkin support dan resistennya aja, supaya kalau dia misalnya break stop lossnya bisa nggak terlalu jauh gitu. Oke teman-teman, semoga jelas ya untuk strategi di hari ini. Semoga profit. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.